Siswa baru nanti, setiap orang tua wajib menandatangani surat pernyataan. Saya menitipkan anak saya ke sekolah. Saya tidak akan mencampuri sistem dan pembelajaran di sekolah. Dan apabila anak saya nakal, gurunya memberikan hukuman berdasarkan kaidah yang tidak bersifat kriminal, maka saya bersedia dikembalikan anak saya ke rumah saya. Dan saya akan mendidik oleh diri saya sendiri, hakan tak usia. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang memberikan harapan. Saya sudah selesai mengantar nih yang ke sekolah. Dan sesungguhnya ketika kita menitipkan anak kita di sekolah, kita sudah mempercayakan sepenuhnya kepada guru untuk melakukan pendidikan pada anak-anak kita. Manakala anak kita berbuat kenakalan di sekolah dan gurunya memberikan hukuman, dan hukuman itu masih dalam batas kewajaran, maka kita harus menerimanya. Dan ketika pulang sekolah, ketika anak kita mendapat hukuman dari gurunya, kita harus memberikan hukuman lagi, agar anak kita merasa bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah. Bukan sebaliknya, kita melakukan pembelaan. Karena apa? Kalau kita melakukan pembelaan dan kita menyalahkan gurunya, anak itu akan sudah merasa dia boleh melakukan tindakan apapun, termasuk tindakan-tindakan yang melanggar, karena orang tuanya melindungi. Untuk membangun hubungan guru dan orang tua siswa agar hubungannya konstruktif dan punya landasan hukum, pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu sebelum orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah, menandatangani surat pernyataan yang di dalamnya tidak akan mempidanakan guru yang memberikan hukuman pada anaknya dengan tujuan memberikan pendidikan. Pertama, saya mohon maaf terlambat, Pak. Pagi tadi saya mendamaikan dulu guru dan orang tua siswa yang berselisih karena anaknya ditampar. Hari ini saya membuat surat edaran pada para guru, kalau anaknya nakal itu cukup diberi hukuman yang mendidik, bersihin halaman, toilet, kemudian ngecat tembok, bersihin kaca, ngurus sampah. Tidak boleh hukuman fisik karena seringkali beresiko, aspek hukumnya memang diatur undang-undangnya. Kemudian yang kedua, di Jawa Barat itu sebenarnya sudah ada 200 pengacara yang mendampingi guru SMA dan SMK. Kebetulan yang berselisihnya SMP, kewenangannya bupati. Kemudian yang ketiga, sudah ada surat pernyataan dari seluruh orang tua siswa, manakala anaknya tidak mau mengikuti pendidikan kedisiplinan di sekolah, tidak mau menerima sanksi di sekolah, maka anaknya dikembalikan ke orang tua siswa. Ini Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi buat surat edaran buat para guru gitu ya bro, terkait masalah yang kemarin viral di Subang, guru nampar muridnya, kan orang tua siswanya itu nggak terima gitu ya bro. Ya, jadi ini membuat peraturan atau surat edar buat para guru ya bro, biar siswa yang melanggar aturan itu dihukum seperti ngecat tembok, bersihin toilet, cuci piring, maupun yang lain-lain, bisa bersih kebun gitu ya, halaman sekolah mungkin bisa juga. Intinya gitu ya bro. Yang dulu sempat ada surat edaran untuk siswa, nah untuk kali ini ada surat edaran buat para guru gitu ya bro, ya biar sama-sama clear, nggak ada yang saling konflik itu. Mantap sih ini, bagus, saya dukung, termasuk bagus ya. Jadi supaya nggak ada lagi hal-hal seperti itu yang terjadi di Jawa Barat juga, tapi nggak cuma di Jawa Barat ya, harus bisa dicontoh di seluruh Indonesia itu ya bro. Mungkin itu ya, lanjut. Tahun depan Saya targetkan Bapak harus bisa koordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Tahun depan kita harus bangun 50 unit sekolah baru. Siap, bagus. Di daerah-daerah yang hari ini banyak penduduknya. Kota Bandung kurang Siap. sekolah teh ya. Tuh. Bogor kurang sekolah. Bekasi Kurang sekolah. Depok kurang sekolah. Kota Bekasi kurang sekolah. Jadi kurang sekolah bukan di daerah terpencil, bukan di pedesaan, bukan di dekat leuweung, di pusat kota nu kadeuleu ku mata. Betul Pak? betul Bapak. Itu. Jadi kurang sekolah. Jadi pusat kota.
Bandung Raya dan Bodebek, Pak. Oh, Bandung Raya dan Bogor, Depok, Depok, Bekasi. Itu kurang sekolah karena buat sekolahnya tidak disesuaikan dengan jumlah penduduk. Mantap nih ya KDM targetkan membangun 50 unit sekolah tahun depan. Berarti tahun 2026 akan membangun 50 unit sekolah di seluruh Bandung mungkin ya. Mantap. Biar pendidikan anak itu lebih terjamin gitu ya bro. Karena yang mempengaruhi sumber daya manusia itu SDM gitu ya. Itu kan dari sekolah dulu ya. Iya kan. Sekolah-sekolah anaknya pinter nanti SDM-nya tinggi. Begitu ya, IQ-nya tinggi gitu. Jadi kita nggak sering diejek sama negara sebelah gitu ya bro, IQ 70, IQ rendah gitu ya bro. Kedepannya kita bersaing lah ya kan, mempunyai anak-anak yang pintar gitu ya bro, kita mampu bersaing. Kita kan juga sekarang ini masih di urutan IQ paling terendah di dunia gitu ya bro, 70 lah bro rata-rata. Tapi itu fakta, karena SDM kita itu masih sangat rendah bro, betul bro ya. Makanya sekolah itu penting walaupun buat nyari kerja susah. Oke, lanjut. Terkait itu saya sih setuju karena buat anak sekolah kalau berangkat pagi-pagi itu bikin seger, jadi lebih fresh otaknya. Sama kalau buat jam malam juga itu baik juga karena biar tidak ada anak pelajar yang aneh-aneh di luar sekolah. Tapi nggak akan berat tuh bangun lebih pagi, terus berangkat lebih pagi gitu? Enggak sih, enggak kemana ya? Enggak ya? Jam 6.30 juga, jadi kayak ya udah sama aja, gak ada perubahan. Kita malah karena adanya kebijakan baru itu malah jadi lebih seneng lagi karena katanya kan gak ada PR. Jadi yang awalnya kita udah masuk jam 6.30 terus diubahnya jadi jam 6.30, kalau kita kan gak diubah. Jadi yang akhirnya sama aja dan malah ada kekeringanan buat kitanya. Akhirnya gak ada PR itu. Saya ingin menunjukkan surat pernyataan bermaterai 10.000 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat dan harus ditandatangan oleh orang tua ketika daftar ulang PPDB. Nah, kita kepoin isi dari surat pernyataannya. Ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di poin 7, isinya, saya baca ya. Saya tidak akan mengajukan keberatan maupun tuntutan hukum dalam bentuk apapun terhadap guru, pihak satuan pendidikan, maupun dinas pendidikan atas tindakan pembinaan yang dilakukan secara wajar dan mendidik. Dan di poin 8, jika terjadi kesalahpahaman maka diselesaikan secara musyawarah. Dan mudah-mudahan surat pernyataan ini membuat kita sebagai guru ya di sekolah yang berhadapan langsung dengan siswa menjadi sangat nyaman, sangat aman ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran aturan sekolah dan kita memberikan sanksi yang mendidik tentunya. Iya, betul. Nah, itu agak miris ketika ada kepala sekolah sampai dinonaktifkan karena menertibkan anak yang merokok. Ya gitu, jadi sudah ada pernyataan ya dari guru, dari siswa, dari orang tua. Bagus, ini sangat bagus. Ini yang kemarin surat pernyataan yang dibuat Pak Dedi, yang hari ini ya, bukan kemarin maaf. Hari ini yang dibuat oleh Pak Dedi, surat edaran kepada guru gitu ya bro. Ini saya nggak bisa baca satu-satu karena lama. Oke, kita lanjut lagi. Yes, KDM bikin ulah lagi. Ada aja gebrakannya. Kali ini dia wajibkan guru dan pelajar jalan kaki ke sekolah. Kang Dedi, kesurupan apa dirimu sampai mengeluarkan surat edaran sekolah bebas kendaraan? Kita akan kembali ke zaman batu. Kenapa anak sekarang lemah? Jalan kaki malas, badannya lemah, kakinya lemah. Besok dia mau jadi tentara, polisi, pelaut, kakinya harus kokoh. Dia menambahkan, nanti akan dibuatkan trotoar sepanjang 1 km sebelum sekolah. Akan dibangun juga fasilitas instalasi air minum. Jadi kalau kepanasan bisa langsung minum. Ini peradaban, tegasnya. Itu bagus. Gini ya, Kang Dedi mungkin sering nonton drakor. Jadi kepengen tuh lihat anak-anak sekolah lari-larian, takut terlambat. Terus sudah menunggu tuh guru BP sambil bawa penggaris kayu siap menghukum. Begitu bel terdengar. Tapi itu di drakor Kang Dedi. Di Jawa Barat mah sekolahnya aja banyak yang mau rubuh. Jarak dari rumah ke sekolah ada yang sampai 5 km. Belum lagi infrastrukturnya. Tapi menurut saya sih rencananya bagus ya bro. Karena negara-negara maju itu pada suka berjalan kaki ya bro. Emang sehat bro.
pada jalan kaki, ya senang jalan kaki ini harus mindsetnya harus dirubah bro dari sekarang bro. Jangan cuma jarak 100 meter kita naik motor, itu jangan. Kita harus bisa rubah bro, walaupun saya belum bisa. Karena ya tapi ini bagus bro, karena itu kesehatan bro, penting itu. Saya akui itu memang bagus kesehatan. Karena dengan jalan kaki, sering jalan kaki itu sehat, badan sehat. Contoh negara-negara ya seperti yang disampaikan Bapak ini, Korea, Jepang itu senang jalan kaki gitu ya. Nyatanya orangnya itu sehat-sehat bro, umur 80 masih sehat, masih bekerja kan. Karena saya mengalami sama dengan orang tua kakek ya, kerja bareng kakek orang Korea. Iya, masih sehat karena suka jalan kaki. Satu, senang olahraga ya, olahraganya jalan kaki. Kedua, makanannya sehat-sehat gitu bro. Ini kan sudah mulai diubah sama pemerintah MBG, melalui MBG kan. Dari mulai ibu hamil, terus melahirkan, menyusui, terus punya balita gitu kan, sudah dikasih MBG kan sama presiden. Itu tujuannya bagus bro. Kita harus dukung itu karena bagus, walaupun banyak kendala di tengah-tengahnya itu. Tahu lah kendalanya apa ya, nggak usah disebutin. Tapi itu saya tertarik itu karena negara maju pun masih. Nyatanya orang-orang Jepang kadang naik sepeda kan, bukan naik bis, malah sepeda. Terus kalau belanja ke tempat keramaian, ke tempat wisata, senangnya naik angkutan umum, bis. Terus sering jalan kaki, itu bagus. Justru malah SDM kita yang rendah ini malas gitu ya bro, malas buat jalan kaki. Lah itu jarak 100 meter aja naik motor gitu bro, ya kan? Iya, tapi ini programnya bagus, cuma ya harus didukung dengan fasilitasnya juga gitu ya bro. Bener, ini bapaknya bener, didukung juga fasilitasnya seperti trotoar, seperti sekolahnya, ya kan? Itu bro, tempat-tempat yang wisatanya itu diperbaiki lagi biar orang suka jalan kaki. Terus kalau tukang parkir bermasalah enggak sih, bisa minimalisir, ada area khusus buat parkir mobil, motor, jadiin satu, nanti yang tunggu satu. Jangan di tempat ini ada tukang parkir, tempat ini tukang parkir, tempat ini jangan. Kalau di negara maju itu, di negara maju ada khusus buat tempat parkir gitu ya. Misal kalau di tempat belanja atau alun-alun gitu ya, jarak 100 meter itu disediakan pemerintah tempat parkir, baik mobil, motor gitu ya. Jadi nanti orang-orang wajib ke situ kalau mau memasuki wilayah alun-alun maupun tempat belanja di keramaian itu bro. Nanti jalannya ditutup, tidak ada mobil atau bis truk lewat, diputerin. Itu sih, karena belajar dulu tadi pelan-pelan. Kecuali kalau SDM-nya sudah maju, sudah SDM-nya kita lah sudah pinter-pinter lah ya. Mungkin kalau di tempat-tempat area parkir sudah tahu kalau kita mau ke alun-alun parkirnya di sini gitu. Kalau mau ke tempat wisata ini parkirnya di sini, jadi satu di jalan kaki. Tuh bagus. Tapi kalau disediain tempat parkir juga sama pemerintah, percuma, tukang parkirnya makin banyak. Misal ke tempat makanan A, ini tukang parkir, geser 10 meter pindah ke tempat counter HP, tukang parkir lagi gitu bro. Iya, makin banyak, mending sediain satu tempat parkir khusus yang gede, jadi orang mau belanja mau apa parkirnya di situ. Itu sih saran. Oke, terima kasih, mungkin sampai situ.